Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan 5 anggota, yaitu Akmal Bagus Setiawan, Muhammad Fadil Rashid, Maharani Kusumanita Sujanti, Abi Condro, dan Nadira Aurelia Valenska Putri. Kami akan mempresentasikan bagaimana cara kerja ombak di laut. Bagaimana cara kerja ombak di laut? Pada tahun 1992, sebuah kapal kargo bermuatan mainan mandi terjebak di dalam badai. Kontainer berisi muatan tersapu oleh badai dan mainan mandi serta 28.000 bebek karet tersapu hingga Pasifik Utara. Tapi mereka menyebar kemana-mana. Justru sebaliknya, bebek-bebek tersebut malah tersapu ke berbagai bagian di dunia, dan para teliti telah menggunakan jalur persebaran mereka untuk mendapat penjelasan mengenai lautan. Arus lautan disebabkan oleh beberapa faktor seperti angin, pasang surut, dan intensitas air, dan perputaran bumi. Pergerakan tersebut menyebabkan arus lautan makin kencang, pelan, atau berubah arah. Arus lautan dikategorikan menjadi dua arus, permukaan dan arus laut dalam. Arus permukaan mengontrol pergerakan dari sebagian besar 10% dari air di laut, sementara arus laut dalam berperan untuk 90%-nya. Faktor terjadinya ombak di permukaan laut meskipun arus memiliki penyebab berbeda, arus permukaan laut dan arus permukaan laut dalam mempengaruhi satu sama lain terhadap pergerakan yang unik yang menyebabkan seluruh lautan bergerak di dekat tepi pantai. Arus permukaan digerakkan bersamaan oleh angin dan pasang surut yang menarik air bolak-balik saat permukaan air naik dan turun. Sementara itu, di laut bebas, angin merupakan faktor terbesar di balik arus permukaan saat angin berhembus ke seluruh lautan. Ini membuat lapisan teratas air ikut terbawa oleh angin tersebut. Air yang bergerak tersebut menarik lapisan di bawahnya dan lapisan-lapisan di bawahnya lagi. Ijuk terbawa juga. Faktanya, air kedalaman 400 meter masih terpengaruh oleh angin yang arus permukaannya jika terlihat dari jauh untuk melihat pola dari arus permukaan di seluruh bumi. Kita akan melihat terbentuknya lingkaran besar berwarna geries yang bergerak searah jarum jam di belahan bumi utara dan bergerak berlawanan jauh jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Pengaruh rotasi bumi. Rotasi bumi mempengaruhi pola angin yang menimbulkan arus ini. Jika bumi tidak berputar, udara dan air hanya akan bergerak bolak-balik antara tekanan rendah di ekuator dan tekanan tinggi di kutub. Tetapi saat bumi berputar, udara yang bergerak dari ekuator ke kutub utara dibelokkan ke timur dan udara yang bergerak kembali ke bawah dibelokkan ke barat. Bayangan cermin terjadi di belahan bumi selatan sehingga arus utama angin dari pola seperti lingkaran di sekitar cekungan laut. Ini disebut efek Coriolis. Angin mendorong laut di bawahnya ke dalam putaran yang sama. Dan karena air menahan panas lebih efektif daripada udara, arus ini membantu mendistribusikan kembali kehangatan ke seluruh dunia. Tidak hidup arus permukaan, arus laut dalam didorong terutama oleh perubahan nasib air laut. Saat air bergerak menuju kutub utara, air menjadi lebih dingin. Ia juga memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena kristal es yang terbentuk menjebak air sambil meninggalkan garam. Air dingin dan asin ini lebih padat sehingga tenggelam dan air permukaan yang lebih hangat menggantikannya, membentuk arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin air dalam dan arus permukaan yang digerakkan oleh angin bergabung untuk membentuk lingkaran berliku yang disebut konveyor global. Saat air bergerak dari kedalaman laut ke permukaan, ia membawa nutrisi yang memberi makan mikroorganisme yang membentuk dasar dari banyak rantai makanan laut. Sabuk konveyor global adalah arus terpanjang di dunia yang meliuk-liuk di seluruh dunia, tapi itu hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Butuh tetes air 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.